Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Mohon maaf sebelumnya karena saya jarang upload ya. Karena akhir-akhir ini banyak sekali garapan yang ingin cepat selesai. Jadi kalau misalkan dibikin konten tidak akan bisa cepat-cepat selesai ya, karena ada perbedaan waktu. Misalkan kalau kita nggak dijadikan konten langsung digarap saja, itu hanya membutuhkan waktu 1 jam. Kalau misalkan dibuatkan konten bisa jadi 2 jam. Karena butuh waktu ya untuk menjelaskan seperti ini. Nah, di hadapan saya ini ada motor Jupiter MX Jupiter MX lama ya. Ini motor milik saya sendiri. Saya ceritakan asal-usulnya ya. Jadi dulu saya beli dengan harga 600.000. Ya, motor ini 600.000 dengan minus pajak 2 tahun dan minus pada kondisi motornya yang sangat parah. Nah, seperti ini contohnya nih. Nah, di situ ada before dan after ya. Itu sebelumnya motor kondisinya seperti itu. Nah, setelah selesai semua, saya rapikan dari mulai mesin sampai ke bagian body-body seperti ini, sampai ke pajak juga ya. Nah, saya kepikiran untuk bikin alarm anti maling. Atau bukan alarm sih ini ya, pengaman intinya anti maling. Nah, yang uniknya di sini, ini beda dari yang lain, pengamannya beda dari yang lain ya. Nah, di sini jadi motor ini ketika mau kita sentuh ataupun kita goyang tidak akan berbunyi ya, tapi malah akan nyetrum. Nah, seperti ini nih. Saya contohkan, ini sudah jadi ya. Dan karena baru ada waktu, jadi baru saya buatkan sekarang ya. Nih ya, contohnya seperti ini. Tuh. Nah, kalian bisa fokus di sini, bisa dilihat. Tuh. Nah, pengamannya seperti itu ya. Jadi siapapun yang naik di sini, kalau misalkan nggak tahu, misalkan orang ya, siapapun pasti kesetrum. Dan kenapa saya buatkan alarm lagi ya, anti malingnya seperti ini? Karena menurut saya nggak ada orang yang nggak takut sama setrum ya. Maksudnya yang kebal setrum nggak ada. Jadi mungkin kalau misalkan yang alarm biasa itu 90% efektif, kalau yang ini bisa jadi 99% efektif ya. Karena pas duduk pun sudah pasti langsung setrum. Seperti itu ya. Untuk kesempatan kali ini saya akan bagikan caranya, bagaimana perakitannya, alat apa aja yang dipakai ya untuk membuat pengaman seperti ini. Nah, jadi untuk membuat pengaman seperti ini, yang pertama kita butuhkan adalah booster atau step up ya. Jadi dari misalkan 12 volt kita naikkan jadi sekian ratus volt misalkan, seperti itu ya. Atau bahasa lainnya high voltage generator ya. Bentuknya seperti ini. Nah, ini berbentuk gambar saja karena saya sudah pasang di sini ya. Nanti saya perlihatkan di sini. Kemudian setelah itu booster step up atau high voltage generator ya. Nah, kita butuh DC step down, seperti ini modul DC step down. Ini untuk menurunkan tegangan dari tegangan 12 volt, kita turunkan menjadi 3-6 volt. Karena di DC step down itu hanya butuh 3-6 volt. Untuk yang 400.000 volt ya, 400.000 volt. Nah, seperti ini ya bentuknya. Nah, di sini jadi nanti kita bisa putar-putar ini untuk menentukan arusnya yang keluar akan seberapa. Kita putar-putar potensio yang ada di sini nih. Kemudian diukur di outputnya di sebelah sini dan ini inputnya. Oke. Kemudian saklar. Ini saklar untuk menghidupkan dan mematikan pengamannya ya setelah terpasang nanti. Kemudian lampu LED. Ini saya pakai yang LED 5 mili ya, yang pelangi. Ini untuk indikator, untuk menunjukkan kepada kita sendiri ya. Ini dalam kondisi hidup atau enggak pengamannya, seperti itu ya. Nah, lampu LED ini tidak bisa langsung hidup di arus 12 volt. Jadi kita harus turunkan. Nah, ini maksimal 3,4 volt ya. Nah, ini. Jadi kita turunkan memakai resistor. Nah, nilai resistornya bisa mulai dari 1K, 1 kilo ohm ya. Sampai paling besar pun nggak apa-apa ya. Bukan paling besar, maksudnya yang besar pun nggak apa-apa nilai kilo ohmnya. Nilai ohm. Di motor ini saya pakai yang 33 kilo ohm.
Karena untuk indikator tidak perlu terang-terang banget, tidak perlu terang ya. Jadi saya pakai 33 kilo, yang penting nyala aja gitu. Oke. Nah, bahan-bahannya cukup ini aja. Oh iya, ada satu lagi. Jadi untuk lebih aman, saya pakaikan relay. Ini relay bekas ya, bekas relay kipas radiator seperti ini bentuknya. Nah ini bekas, jadi masih berfungsi ini nih, kodenya 3C1 bekas friction ya. Oke, bahan-bahannya itu aja. Sekarang kita lanjut ke perakitannya seperti apa. Nah untuk step up-nya saya simpan di dalam sini ya, karena biar terkena angin jadi tidak panas seperti itu ya. Tapi kalaupun disimpan di luar nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi ini kita buka dulu. Nah kita lihat di dalam sini ya isinya. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, ini DC step down-nya ya untuk menurunkan tegangan. Dan kemudian ini nih. Nah, kelihatan nggak? Ini booster atau high voltage generator ya. Di sini nih. Ini tegangannya 400.000 volt. Ya. Jadi, saya kasih input tegangan 6 volt. Karena maksimal 6 volt ya. Nah, keluarnya nanti 400.000 volt. Dan bisa kelihatan tadi di awal video seperti itu. Untuk 400.000 volt seperti itu ya apinya. Lumayan tuh kalau kesetrum ke situ lumayan. Nah, untuk perakitannya pun tidak ada yang rumit ya. Jadi di switch rem ini karena switchnya ya atau tombolnya ketika mengeluarkan setrum itu dari rem, saya ambil dari switch rem nih seperti ini. Jadi dari switch rem kan harusnya inputnya dari sini nih, dari yang warna coklat. Ini adalah arus dari kunci kontak, dari aki juga ya, melalui C-ring, kemudian ke kunci kontak. Ketika kita kontak on, langsung keluar yang warna coklat ini. Tapi saya langsungkan di sini nih, ini diganti ya. Nih, ini dicopot, kemudian diganti. Ini coklat. Nah, masuknya ke warna merah. Sebelah sini bebas ya, dari mana aja, yang penting warna merah di sini. Nah, ini tersambung juga ke kunci kontak ya. Dan ke aki, nih di sini melalui C-ring di sini. Nah, masuk ke sini, kemudian C-ring ke aki, ya seperti itu. Dan dari sini langsung ke kunci kontak ke depan. Oke, jadi saya ambil dari sini supaya arusnya tetap terhubung ya, biarpun dalam kondisi kontak off. Nah, dan di sini saya langsung sambungkan ke relay sebelah sini. Nah, jadi untuk switch rem ini depan pun sama ya. Nanti tinggal mengikuti aja caranya seperti ini. Karena saya tidak bongkar yang depan. Rem ini biarpun dalam kondisi kontak off, ini bisa nyala ya. Nih, lihat. Lihat lampunya. Tuh. Ini bisa nyala dalam kondisi kontak off. Tuh, off. Fungsinya untuk apa? Karena nggak mungkin kan kita taruh motor dalam kondisi kontak on terus. Jadi dalam kondisi kontak off, siapapun yang duduk di sini dan mencet rem pasti kesetrum seperti itu, ya. Nah, kemudian untuk penyambungannya, arus dari sini ini untuk mengkoneksikan relay. Nah, jadi arus dari sini masuknya ke sini, dan ditambah lampu untuk indikator nantinya. Ya, lampunya ngambil dari sini. Dan ini kan ada 4 kaki nih. Nah, yang 2 ini untuk mengkoneksikan relay ya supaya nyambung. Nah, di sini kan masa, ini ke ground, kemana aja bebas. Dan dari sini ke switch rem. Jadi ketika kita injak rem, ini akan terkoneksi. Dan di sini kan ini langsung juga dari sini nih. Dari arus aki langsung ya. Kemudian outputnya di sini keluar. Masuknya ke bagian step down. DC step down ini, modul DC step down. Karena akan kita perkecil dari 12 volt menjadi 6 volt ya. Jadi kita perlu step down ini. Saya taruh step down-nya di sini. Nih. Ini ketika kita injak rem, ini akan terkoneksi langsung dan mengalirkan listrik langsung ke sini. Kemudian keluar jadi 6 volt. Karena untuk arus masuk ke sini ya, ke booster step up-nya,
Ini cuma membutuhkan 6 volt maksimal ya, dan keluarnya jadi 400.000 volt. Nah, jadi dari sini, dari step down ini masuk langsung ke booster atau high voltage generator ini. Masuk ke sini, dan di sini kan ada 2 kabel, outputnya 2 kabel juga. Yang satu kita sambungkan ke ground juga, dan yang satu disambungkan ke sini. Ini bebas ya, mana aja kebalik pun gak masalah. Disambungkan ke sini, langsung menyambung ke jok. Jadi sebetulnya ini tidak nyambung ya, tuh. Cuma buat pengetesan saja. Jadi nanti ketika kita duduk di sini dan nginjak rem atau mencet rem depan, dia pasti kesetrum. Nah, karena arus di sini nggak mungkin standby terus ya. Misalkan kita kan butuh juga pakai motor ini dengan aman ya. Nah, kita butuh saklar. Nah, jadi saklar ini untuk menghidupkan dan mematikan pengamannya ini ya. Ketika kita pakai jadi aman. Dan fungsi relay ini juga agar lebih aman. Jadi ketika kita pakai jangan sampai terjadi korslet ya. Nah, untuk pemasangan saklar ini, kalau yang ini kan langsung dari sini, dari aki ya. Nah, dari aki terus keluar di sini. Ini langsung masuk ke step down seperti yang tadi saya jelaskan ya. Dan saklarnya saya taruh di sebelah sini. Dan ini langsung ke ground ya. Terus standby, yang ini standby semua. Dan saklarnya di sini. Jadi secara teorinya ini kita potong terus. Nah, seperti ini. Jadi disambung ke saklar. Agar ketika misalkan kita motor disimpan ya, kita on kan, ketika mau dipakai kita matikan. Seperti itu ya. Jadi di sini. Kalau ini biarin standby terus. Jadi ketika motor kita simpen, terus ini posisi on, nah, dan ada orang yang duduk, kemudian mencet rem atau nginjak rem belakang, dia akan kesetrum seperti itu ya. Dan untuk lebih aman lagi, agar tidak terjadi senjata makan tuan ya. Nah, di sini saya pasang lampu LED 5 mili. Nah, ini yang jenis pelangi ya. Untuk pemasangan LED ini langsung dari sebelah sini nih. Jadi di sini saya putus juga, kemudian dikasih saklar juga ya. Jadi betul-betul aman ketika kita pakai motornya. Ini contoh, misalkan ini langsung dari sini ya. Kemudian masuk ke saklar. Ini kan terpotong menjadi 2 dan keluar di sini. Nah, ini disambung dengan lampu LED. LED seperti ini. Jadi di motor ini saya pakai 1 saklar ya, tapi yang 2 switch, jadi bisa meng-on dan off-kan langsung 2 jalur, seperti itu. Untuk pemasangan lampu ini, di arus positifnya kita perlu resistor, agar lampunya tidak putus ya, karena ini cuma butuh 3,4 volt maksimalnya ya. Nah, seperti ini, misalkan ini kan yang positifnya yang panjang ini nih, kemudian kita sambungkan dari sini. Ini kan udah diputus nih, tuh. Misalkan diputus seperti ini ya. Nah, ini yang langsung dari akinya. Kemudian ini outputnya. Output dari saklar ini kita pasang di outputnya. Sama-sama tersambung ke saklar. Jadi nanti saklarnya bisa kalian pasang 2. Atau kalau saya ini pakai yang 1, tapi 2 jalur ya. Bisa mematikan dan menghidupkan 2 jalur. Seperti itu. Untuk lampu ini, lampu LED-nya saya pasang di sebelah sini. Nah, kelihatan ya? Jadi ketika kita saklar on kan, misalkan saklar kita on, nah ini akan hidup. Jadi ini bisa jadi acuan. Nih, motor ini pengamannya dalam kondisi hidup atau enggak. Jika lampu ini hidup, berarti pengamannya masih hidup atau dalam kondisi hidup ya. Ini kita buktikan. Bisa dilihat lampunya. Kemudian kita buktikan nih, apakah pengamannya dalam kondisi hidup. Lihat lampunya. Oke, kita langsung ke sini aja. Lumayan ini guys. Tuh. Tuh, ke ban pun ada strumnya ya. Tuh. Tuh. Oke.
Jadi ketika lampu ini hidup, ini menentukan pengamannya lagi kondisi hidup. Dan kita matikan. Nah, seperti ini tidak akan ada aliran listrik lagi. Tuh. Nih, saya pegang ya. Aduh. Nih, saya pegang. Tuh. Oke, jadi aman ya. Tuh, betul aman. Oke, jadi bisa dipahami ya cara pemasangannya seperti itu dan cara kerjanya nantinya akan seperti ini. Jadi ketika siapapun yang duduk di sini, jangankan duduk ya, megang aja gini, kemudian pencet rem, dia akan kesetrum ketika pengamannya dalam kondisi on. Karena secara logika kan nggak mungkin ya, misalkan nih amit-amit ya, misalkan maling, terus duduk di sini, nggak mungkin lah nggak mencet rem. Orang dia mau jalan aja, udah pasti mencet rem seperti itu ya. Nah, dan tadinya di sini saya juga pasang switch di switch kopling. Ini kan kopling nggak ada switchnya ya. Kalau motor M-Eco ini nggak ada switch kopling di sini. Saya pasangkan switch kopling di sini. Jadi ketika kita pencet kopling, ini akan nyetrum juga. Nah, karena di sini switchnya sudah mati, perlu diganti ya. Jadi kopling sudah tidak berfungsi, yang berfungsi rem depan belakang. Oke. Kalau ditambah kopling lagi, sudah betul-betul aman ya. Oke ya, jadi mudah-mudahan bisa dipahami untuk cara kerjanya seperti itu dan pemasangannya seperti ini. Saya ulangi dari awal. Di sini jadi untuk switch rem dua-duanya ya, depan belakang, kita bikin standby seperti ini. Jadi arusnya langsung diambil dari sikring. Kemudian dari aki kan 12 volt. Nah, dia dirubah menjadi 6 volt, diturunkan ya, 6 volt karena cuma butuh 6 volt maksimal untuk high voltage generator ini ya. Dan kemudian nanti dari high voltage generator ini akan mengeluarkan listrik 400.000 volt. Lumayan kan? Listrik di rumah aja 220 volt, ini 400.000 volt. Lumayan tuh kalau kesetrum. Nah, untuk outputnya disambungkan ke jok. Kenapa saya sambungkan ke jok? Karena di sini di jok sudah pasti mengandung air ya. Di dalamnya itu mengandung air. Jadi dari mulai depan sini sampai ke belakang sini itu ada setrumnya. Ketika kita megang di sini, misalkan di belakang, tetap pasti kesetrum. Ya. Dan untuk saklar on off-nya kita ambil dari sini satu. Nah, ini untuk menghidupkan dan mematikannya ya. Dan yang satu lagi dari sini. Nah, dari arus pusat ya, arus yang intinya, ini juga diambil dari yang warna merah sini. Ya, seperti itu. Dan di sini dipasang lampu untuk indikator bahwa di sini ada arusnya. Kalau ada arusnya, sudah pasti dalam kondisi hidup. Dan saklarnya saya memakai satu saklar yang bisa meng-on dan off-kan 2 jalur ya. Untuk hasilnya sudah saya videokan juga tadi ya, sudah saya jelaskan, sudah saya perlihatkan. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kenapa saya pasang seperti ini? Karena unik aja gitu. Ini tiba-tiba aja kepikiran seperti ini. Daripada alarm kan, kalau kita tidur, lagi tidur lelap ya, tetap aja. Ya nggak bangun-bangun. Kalau ini, orang mau duduk di sini, misalkan, jangankan duduk ya, misalkan kita dorong nih. Dorong, terus nempel di sini udah pasti nyetrum. Jangankan nempel segini aja nih. Jarak segini misalkan nih. Masih nyetrum. Seperti itu ya. Jadi menurut saya pribadi ini lebih aman dari alarm. Sebetulnya banyak alarm murah-murah ya. Dan untuk biayanya di sini cuma butuh, ini saya habis cuma 50.000 ya. Ini beli ini 28.000, beli high voltage generatornya atau booster step up, dan beli step down ini 14.000, dan beli lampu 500 perak. Resistornya 200 perak, itu aja, dan ini bekas ya. Jadi duit 50.000 juga cukup. Kalau misalkan nggak ada yang bekas ini ya tinggal nambah ini paling 20.000 ya. Jadi menurut saya dengan biaya murah pengamanannya efektif ya, seperti itu. Dan ini saya cari-cari, saya searching di YouTube ya. Ini belum ada yang memakai pengaman seperti ini. Jadi ya, ini hasil saya sendiri, ide saya sendiri. Jadi mudah-mudahan setelah ini
makin aman ya motor kalian. Untuk selanjutnya saya akan jelaskan di sini juga. Ini memakai kiprok Tiger ya. Kiprok Tiger tanpa merubah spool. Untuk penjelasan merubah kiprok ini saya akan upload di video selanjutnya atau di episode selanjutnya ya. Karena ini durasinya sudah cukup lumayan panjang ya. Menjelaskan ini aja sudah cukup panjang. Dan selain ini sudah dirubah dengan kiprok Tiger, di sini bisa dilihat untuk blok koplingnya ini memakai original. Sebetulnya motor ini bukan kopling original bawaan seperti ini, bukan kopling manual yang bawaan ya. Ini mas pakai otomatis. Tapi saya rubah jadi kopling full manual seperti ini dengan blok yang original. Ini menarik ya di sini aja. Kalau misalkan kita langsung pasang, itu tidak akan bisa ini, tidak akan kepasang, tidak akan bisa kepasang ya. Jadi di sini juga ada perubahan. Nanti saya jelaskan juga di video selanjutnya lagi. Jadi sekian dulu untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar ya. Jika pertanyaan lebih berlanjut bisa follow dan DM via Instagram saya ya. Linknya ada di deskripsi. Like juga jika kalian suka videonya. Share ke berbagai media agar lebih bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe. Oke, jadi sekian dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.